Semoga baik-baik aja, dan kali ini gue bakal ngebahas konten perfilman lagi karena sebelumnya gue udah ngebahas tentang dunia edukasi. Jadi kita lanjut ke yang ringan-ringan lah ya. By the way, ini gue gak sendirian aja loh, gue udah menyiapkan kursi yang maha agung ya di sebelah sini. Langsung aja kita panggil teman bobrok gue, Kina. Duduk. Siap? Oke, baik. Boleh, silakan. Boleh diminum dulu. Ya, baik. Cheers. Cheers. Oh. Aduh, panas. Aduh. Hai Kina, Halo, Safi. kabar? Baik-baik saja, sehat. Sehat juga? Sehat juga. Puji Tuhan ya, Nah, sehat-sehat aja. Kinan by the way teman se-SMA gua. Ya nggak sih? Kita se-SMA kan? Enggak dong. Enggak ya. Kita nggak jadi ya. SMA, se-SMA. Dan kita juga se-osisan, kita seperhektikan ya. Pokoknya dia partner in crime gue juga Yes, dulu di yes. SMA ya. Dia role model gua. Oh my god. Ini Kina juga role model gue loh guys. Dia tuh udah bikin musik, udah bikin lagu keren banget, udah rilis di Spotify, dan dia juga banyak bikin cover di YouTube channelnya dia. Yes, Ayo dong so. promosiin nah. Ayo, check out my Spotify. Jangan lupa follow Instagram juga karena di situ ada link YouTube Music, Deezer, SoundCloud, Spotify, anything. Ada album juga dan akan ada single lagi. Dan don't forget to check out my YouTube covers. Wow, gila. Dari cara ngomongnya aja ini banget ya, fasih banget ya. OTW go internasional. Kan Jaksel. Oh, Jaksel bener. Kan kita satu kampus. Kita udah ke bawah culture Jaksel-Jakselan, which Dialeknya udah beda. Kalau boleh tahu nih, kenalin dulu Nan, lu dari prodi apa gitu? Angkatan Gua apa? angkatan Corona. Angkatan Corona, bener ya. Gua dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Biologi. Wis, Nyusul ya. nyusul ya Angkatan guys. 2021. Sama kayak Stevi. Yoi, gue angkatan 2021, gue dari ilmu politik ya. Gue fakultas fisip, gila. Gue Wes. anak fisip. Kita linjur ya, by the way, berarti ini saya gue Yes, sosu betul. banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal ngebahas rekomendasi series dan film yang ada di Netflix buat teman-teman sekalian biar bisa enjoy di rumah. Netflixan. Netflixan 247. Yes, Yoi. betul. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita mulai dari Kina. Oke, kita ke series dulu kali ya. Boleh, Ke series dulu. senyaman Kinan aja. Kasihan gak buat lu Nan? Waduh, ini girlfriend material banget. Series Series. apa yang lu suka Nan dan orang tuh harus lihat gitu? Menurut gua series yang recommended banget. Judulnya adalah The End of the Fucking World. Oh. Fuckingnya sebenarnya di sensor tapi gua Gitu ya. The End of the World. The end of the F-word. Wow. Boleh jelasin kenapa lu suka itu? Apakah karena aktor-aktrisnya atau karena isu yang mereka bawa atau gimana? Genre series ini kan sebenarnya dark humor and simplicity kind of things. Gua nggak pernah tahu, jujur aja gua nggak pernah tahu nih aktor aktrisnya tuh siapa. Jadi ini pertama kali gue lihat mereka. Gue suka banget karena simplicity-nya sebenarnya. Kayak betapa sederhana si series ini dan betapa bikin mikir. Walaupun sederhana tuh bikin mikir banget. Tense-nya ada, humornya ada, Oh, romansnya juga ada, sedikit-sedikit ya dibumbuin tapi itu bumbu penting ya. iya bener banget ya. Apalagi buat anak-anak kayak gue tuh kerjaannya tuh justru sengaja nyari series atau film yang bikin gue mewek Nan, seriusan. Oh gitu. Apalagi kalau gue lagi datang bulan ya, gue tuh kayak sengaja loh nyari nge-search kayak mana yang bikin gue nangis gitu. Biar keluar semua. Biar keluar. Mantap. Anak-anak ini nggak sih tengah malam overthinking gitu kan? Betul. Lu tuh menyukai kesimpelannya tapi sekaligus dibumbui dengan banyak kayak humornya, Yes. terus romansnya juga tetap dapet, Yes. isu yang mereka bawa. Thrillernya juga ada. Thrillernya juga ada. Thriller. Lo ada nggak sih pesan moral dari series ini sebenarnya apa gitu? Yang kayak lu gitu dapet banget kayak di hati lu. Setiap orang tuh punya love language-nya, iya kan? Oh iya, ini ada kan? Ada itu tau lo, lu ikutan tes ini nggak sih love language kayak ada yang words Iya, udah. words affirmation, physical Iya, touch. temen lu apa nih? Gue yang gitu loh, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Oh, service ya? Iya, service, iya, act of service itu. Act of service. Lo apa, lo apa? Gue physical touch. Nggak bisa jauh-jauh dong. Kalau LDR di sini tuh LDR keyakinan seiman Jangan gitu. atau LDR jarak nih? LDR perasaan sih ya. Oh,
Sedih banget Nan. Beda perasaan. Berbeda jarak. Ini tuh kata-kata halus dari bertepuk sebelah tangan. Iya. Diingat sama dia. Oke, balik lagi. Pesan moral ya. Love language orang tuh beda-beda. Dalam hubungan itu, it's not about me, it's not about you, it's about us gitu. Jadi bukan hanya lo harus tahu love language lo, tapi lo harus tahu love language pasangan lo. Walaupun love language lo misal toxic positivity, lo bisa positif tapi dengan cara yang lo kata-kata lo kasar atau you don't treat him or her in a good way. Tapi itu love language lo, it's okay. Tapi lo harus tahu mereka suka nggak dengan cara lo. Mereka butuh love language itu nggak dari lo itu. Jadi nggak cuma bisnis ya, tapi juga perasaan harus dinegosiasi. Perasaan, betul. Nggak boleh. Gue maunya gini, lu maunya gini, nggak bakal ketemu jalan tengahnya gitu. Kalau lu gimana nih? Gue tuh suka banget. Tadi gue bilang apa sih? Serius kok gue jadi lupa ya? Suits ya. Gue jadi Kinana inget ya. Oh iya, gue tuh suka banget sama series Suits. Jadi ini tuh sebenarnya ranahnya ke hukum gitu sih. Gue padahal anaknya mau politik tapi tontonan gue hukum, tapi nggak apa, nyerempet. Oh beda ya? Sebenarnya ada beda. Dulu tuh kan ini jadi filsafat banget ya. Nggak apa-apa. Secara singkatnya guys, dulu tuh ilmu politik masuknya ke hukum gitu awalnya. Kalau nggak hukum, filsafat atau nggak sejarah. Jadi dulu tuh ilmu politik tuh nggak ada. Makin berkembang politik, ya udahlah pisah gitu. Oke. Udah lah ya. Kenapa gue suka sama Suits ini? Walaupun gue keinginan buat jadi anak FH gitu ya. Cuman mereka tuh bisa menggambarkan proses hukum tuh dengan simpel gitu, tau gak sih Nan? Oh, I get it. Lu pernah gak sih datang ke pengadilan ngeliatin orang itu? Oh, lu pernah? Gue pernah di sidang bahkan. Lu Yes. lu pernah di sidang? Nah, itu kan gue gak pernah ya Nan, gak pernah ngeliat sidang terbuka gitu kan. Jadi melalui series ini nih gue bener-bener bisa ngeliat, oh ternyata sidang tuh begini, caranya pengacara bluffing kayak menggertak lawan, itu kan keren banget cuy. Kayak gue jadi terlatih buat jadi politikus kayak kan, cara ngomongnya, pendekatannya, mempersuasi orang itu semua diajarin gitu di Suits ini. Ditambah juga sama ini inspiratif banget karena sebenarnya salah satu pemeran utamanya itu tuh dulu sebenarnya udah hampir mau keterima di Harvard, cuman ke-kick gara-gara dia tahu nggak ngapain, dia mau jualan kunci jawaban. Jadi dia ceritanya gini, jadi dia tuh jenius banget Nan. Oke. Ya udahlah, misalnya lu gini nih, lu baca di HP, lu scrolling, lu langsung inget semua apa yang lu lihat di scrolling itu. Fotografi memori ya. Fotografi memori itu yang bikin menarik banget dari Suits. Kalau lu sekali baca buku tuh, udah lu kayak sekolah enak banget gak sih Nan kalau begitu? Apalagi kampus-kampus kan jadi dia tuh kayak hampir inget di halaman berapa, bagian pojok kanan atas, gitu-gitu keren banget. Tapi gue belum pernah lo ketemu orang beneran. Kan lu udah ketemu gue. Langsung Yo, amandemen. apalagi kalau buat anak hukum kan kepake Yes. banget kan. Jadi integritas dong, apa yang lo baca sesuai sama apa yang lo lakukan. Bener-bener. Gitu. Romance-nya juga dapet, bikin gua mewek, apalagi ada Meghan Markle. Ada kakak gua gitu. Itu sepupu gue gimana sih? Itu kayak tukang rumput bukan? Ya apa? Ini royal family lo yang kita omongin. Kan udah. Oh ya udah. Oke. Jadi nggak apa-apa kita lanjut ya. Tapi nggak Meghan Markle dia nggak bakal nonton. We love you. We love you so much. Kita nggak no offense lah ya, pokoknya kita cuma I love Harry. I love Harry too. Iya. Ya kita menyukai semua royal family kok. Iya, tenang aja. Ini recommended banget buat kalian jadi tahu istilah-istilah kayak merger, deposisi, kayak bikin pernyataan tuh namanya nama lainnya deposisi kayak gitu-gitu. Moral value-nya tuh kadang kita tuh suka ketendang istilahnya ya, ke-kick ke bagian kehidupan lain, tapi entah kenapa selalu ada jalan buat selalu balik ke sesuai dengan potensi yang lu miliki. Lu paham gak sih? Misalnya nih lu terjebak dalam situasi kondisi ekonomi yang gak memungkinkan misalnya gitu, tapi entah kenapa tuh selalu ada jalan kayak buat menuju kesuksesan lu selama lu mau belajar terus gitu. Sama ada tekadnya pasti di jalan. Nah gitu, bener banget guys. Lanjut, film itu gue suka Wonder. Tahu Wonder nggak? Tahu dong. Oh ya, Dia tuh yang ini loh, posternya tuh pakai ya topengnya astronot gitu. Galaxy.
Betul. Ini film cewek banget, film family banget. Yes, betul. Jangan nangis. Kalau lu nangis, ikutan nangis. Menyedihkan. Ya, menyedihkan, tapi gue nangis gue nonton berulang kali aja tuh masih nangisnya tuh sama. Dapet ya? Di setiap momen itu. Yes, yes, you know yes, the yes. moment. Gitu. Ya? Apa sih gue? Jadi gini ceritanya. Kayak mau gosip. Kayak gosip nih. Jadi tuh ada anak kayak dia tuh terlahir cacat ya bisa dibilang. Akhirnya tuh dia punya kayak harus dioperasi, dijahit gitu-gitu Yes. tuh banyak banget lah. Pokoknya dia banyak surgery banget. Terus akhirnya dia tuh homeschooling ya. Pertamanya tuh dia kayak nggak di sekolah umum. And one day orang tuanya biasa lah ya. Setiap film kan pasti gitu ya. Orang tuanya concern dengan kehidupan sosial anaknya itu kan. Mau nggak mau dia harus face the real world gitu kan ya, kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya dia kayak ada yang nggak suka sama dia, tapi ada juga yang dapat kayak true friend-nya gitu. Yes. Gitu. Jadi apalagi di sini digambarin kalau teman sejati tuh bisa datang dari kalangan mana aja gitu loh, kayak nggak mandang ekonomi, nggak mandang ras kayak gitu-gitu. Dan yang di sini paling dipentingin itu jangan takut buat menunjukkan diri lu. Asik. Show yourself. This is me. Yeah. Ya, ini malah jadi ke film Iya, kayak film lain. film lain. Ya jadi gitu, kenapa kalian harus nonton, karena keren banget. Iya, Maci. Bikin nangisnya tuh dapet banget, mana aktor-aktrisnya juga oke banget. Karena si anak kecil ini juga main di film Room, inget tau nggak? Film Room. Enggak. Ya udahlah. Dia mainnya emang bagus banget dan di Wonder ini dia nggak kalah. Iya, emang. Lu kan punya adik nih, Kinan. Yes. Nah, jadi diceritain itu si yang cacat ini adiknya, terus menceritakan juga gimana lu jadi kakak tuh Yes. mensupport dia, tetap selalu nyayangin dia kayak gitu-gitu. Film yang penye-menye banget dan nggak romance gitu, kayak nggak belum. Walaupun nggak romance tetap bikin nangis. Bikin nangis itu. Pokoknya lu nggak bakal dia melewatkan kesempatan nonton ini tanpa nangis. Betul. Benar. Itu betul. Rekomendasi ditutup oleh Kinan. Asik. Apa nih, jeng ding. Neng. Pride and Prejudice. No other than Pride and Prejudice. Dia udah nggak ada di Netflix by the way. Oh, gitu. Kemarin terakhir tapi sempet ada. sempet ada. Terus Jadi kenapa hilang? di tanggal 29 Juni itu dia hilang Oh kontraknya. iya sih. Soalnya Gila sih inget. iya, soalnya jadi gue awalnya tuh gak mau nonton ini kan. Gue kira Pride and Prejudice tuh dari kata-katanya udah kayak hukum-hukum gitu. Iya, gue Pride and Prejudice. Ini by the way guys, gue belum nonton ya. Jadi gue Iya. belum mendengarkan dia. Coba lu menjual ke gue, bagaimana lu menjual ke audiens gue juga nih. Nonton aja. Oh. Iya. Menjual banget loh, makasih. Jadi gue awalnya tuh gak mau nonton kan. Tapi notif ini tuh ada mulu di rekomendasi gue tuh ada mulu, dan dia Jadi tuh berarti udah banyak orang yang tahu ya, gue doang yang nggak tahu. Iya. Oke. gue habis nonton Bridgerton kan. Jadi itu tuh Gue nonton Bridgerton aja episode 1 nggak kelar-kelar cuy. jadi kayaknya dia tuh karena vibe kali ya gitu. English berarti ya? English ya, British. British. Ya. Jadi dia muncul mulu di rekomendasi gua, dan katanya cuma ada sampai 29 Juni 2021. Oh. Terus akhirnya gua nonton, pokoknya seminggu sebelum tuh gua nonton. Dan itu tau gak, gua kasih rating ya, gua kasih rating dulu Oke. deh. Gua kasih rating 10 out of 10 Oh. langsung. Gila. Tapi gila. gua sempet upload di Twitter juga by the way, kalau ini tuh endingnya nggak banget. Maksudnya nggak Jadi, banget, gantung apa? gantung dan nggak ada resolusi untuk semua tokohnya. Bener-bener cerita di rumah di perpustakaan, kak. Bener-bener nggak enak banget. Lu bayangin perpustakaan untuk akhir scene-nya aja tuh udah nggak enak banget ya. Oke. Tapi gue tetap kasih 10 out of 10. Coba ceritain cerita intinya tuh apa sebenarnya? Jadi, Konfliknya gitu. oke, ada tokoh ini gue kasih nama Lizzie. Emang dia namanya Lizzie? Itu kenapa lo yang ngasih nama itu? Iya, emang namanya Lizzie gitu. Lizzie, dia tuh dari seorang keluarga. Ini tuh temanya Soonworthy gitu loh. Jadi kayak Bridgerton, kayak lawas banget. Lawas. Dia di ball, tahu ball gak? Dia Iya. kalau party lah zaman Iya, sekarang tuh iya. ball. Nah, ada namanya tuh Mr. Wingley. Kalau nggak salah, Wimbley. Something like Iya. that. Dia tuh seorang yang tinggi. Nah, si Mr. Wingley ini, gue lupa nama siapa ya. Please correct me if I'm wrong. Oke, Nanti oke. kayak lu kasih teks aja deh di sini. Cemiwiu ya? Cemiwiu. Mr. Wingley ini punya sepupu namanya Mr. Darcy. Nah, Mr. Darcy ini arogan, sombong, dingin. Terus muncullah drama-drama segala macam. Akhirnya gue gak akan spoiler endingnya.
Pokoknya Okay. intinya begitu tuh. Itu tokoh-tokohnya penokohan dari gue. Jadi kalau bisa dibilang ini lebih ke social politics or social politik romance. Di Netflix tuh nggak ada endingnya, dan gue sampai di Twitter tuh gue bilang ini udah 10 out of 10 tapi endingnya jelek banget. Jadi 10 out of 10 Untuk jalan ceritanya tidur kan, I went to bed. Gue kebawa mimpi nih, endingnya jelek banget anjir. Maaf ya, tapi beneran jelek banget kalau nggak ada ending ini gitu. Akhirnya pagi-pagi gue buka YouTube biasa, fangirl ya. tapi gue juga gitu Buka YouTube cari interviewnya. Dan yang pertama keluar adalah semua video di mana thumbnailnya tuh gue nggak tahu ini scene mana ya kata gue. Dan gue buka ternyata tuh itu endingnya. Kenapa di Netflix nggak ada gue juga nggak tahu. Sabar ya. Padahal di film media streaming yang lain tuh ada. Dan untuk endingnya sendiri gue kasih 12 out of 10. Endingnya tuh cuma kayak 3 menit mungkin, 2 menit, 3 menit. Dan cuma nyeritain tokoh spesifik. Tapi that's all I need. Ini film ini keluar tahun 2005, so agak lawas. Iya, lawas banget ya. Itu kita baru umur 3 tahun. Dua nggak sih? Gue sih dua. Iya, Dulu kan kan gue 2002 ya. Makasih lo udah ngirim Iya. Jadi udah dapet nih ya rekomendasi dari isu sosial politics, dari gua hukum, terus ada family movie juga. Yes. Terus tadi dia juga Dark humor, thriller. Iya, itu dia juga dapet. Ya, semoga memuaskan teman-teman sekalian, ditonton ya. Harus nonton. Jangan lupa buat like, asik. Like, ya. Udah ambil YouTuber banget. Jangan lupa like, Like. comment, and Subscribe. Bye bye, see you. Bye bye guys.